Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi muallifi hadhihi المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi yang dalam keadaan kurang sehat karena musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya, kembali bisa mengajar di tengah-tengah kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. As-sifatul ashiratul wajibatu lahu ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun tusahhihu
bidhammit ta'i ay tujawwizu jawazan aqliyan liman qamat ay tilka sifatu bihi al-idraku bin nasbi tusahihu bihil idraka bin nasbi maf'ulu tusahihu ay tusahihu lahu subhanahu wa ta'ala ay yakuna mudrikan lil asya ay aliman bihaqiqatiha wa sami'an biha wa basiran biha. Wa idza kanatil hayatu musahihatan lil ilmi kanat musahihatan li ghairihi fa innal ilma lazimun lil qudrati wal iradati wal kalami li'annal hayata syartun fil ilmi wal ilma syartun fi ghairiha fama kana syartan fil lazimi fahuwa syartan fil malzumi wa hayatuhu ta'ala laysat biruhin bal hayatuhu lidhatihi min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha karruhi falidhalika la ya'tarihi ay la yatra'u 'alaihi al-mautu bi khilafi hayatil hawadithi fa innaha bi syai'in yuzadu bi syai'in zaidin ala dhawatiha wa huwa ar-ruhu falidhalika ya'tariha al-mautu wa la yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan walau qadimatan munazzahatan an sifatil hawadithi. Dan as-sifatul asyiratu bermula sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala al-hayatu yaitu hidup wa hiya sifatun azaliyatun dia adalah sifat yang tidak ada permulaan bagi wa hiya sifatun lahu ta'ala hayat itu sifat bagi Allah Ta'ala azaliyatun yang tidak ada permulaan mawjudatun lagi ada sifat hayat itu tusahihu bidhammit ta'i haitu jawizu jawazan aqliyan yang mengesahkan yakni yang membolehkan akan kebolehan secara akal jawazan aqliyan yang membolehkan kebolehan secara akal liman qamat bagi yang berdiri yakni sifat itu dengannya al-idraka
mendapatkan hakikat sesuatu, al-idraka mendapatkan hakikat sesuatu, bin nasbi dibaca idraka dengan nasab, maf'ulu tusahihu karena dia maf'ul dari tusahih, ay tusahihu lahu ta'ala, yang membolehkan bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan ia mudrikan, mendapatkan bagi hakikat-hakikat segala sesuatu, ay aliman bihaqiqatiha, yakni mengetahui dengan hakikat segala sesuatu, wasami'an biha lagi mendengar dengan hakikat-hakikat segala sesuatu, basiran biha lagi melihat dengannya, dengan segala hakikat sesuatu. Wa idza kanatil hayatu, maka dan apabila ada hayat itu mengesahkan, membolehkan bagi ilmu, jadilah mengesahkan bagi yang lainnya. Fa innal ilma lazimun lil qudrati, karena bahwasanya ilmu melazimkan bagi kuasa, wal iradati dan bagi menentukan, wal kalami dan bagi berkata-kata, li'annal hayata syartun fil ilmi, karena bahwasanya hidup adalah syarat pada mengetahui, wal ilma syartun fi ghairihi, dan mengetahui adalah syarat pada yang lainnya. Fama kana syaratan fil kalami, maka apa saja yang menjadi syarat pada yang melazimkan, fahuwa syaratun fil malzumi, niscaya dia syarat pada yang dilazimkan. Wa hayatuhu ta'ala laysat biruhin, kehidupan Allah Ta'ala tidaklah dengan roh, bal hayatuhu lidzatihi, tetapi kehidupan Allah Ta'ala karena zatnya, min ghairi wasitati hayatin, min ghairi wasitati syai'in zaidin alaiha, tanpa perantara sesuatu yang lebih zaidin, yang lebih atasnya, atas hayat itu, karruhi seperti roh. Falidzalika, karena itulah, la ya'tarihi tidak mendatangi akan Allah Ta'ala, ay la yatra'u alaihil mautu, karena tidak mendatangi atasnya oleh kematian. Bi khilafi hayatil hawadifi, berbeda kehidupan segala yang baharu. Fa innaha bisyai'in zaidin, maka bahwasanya kehidupan baharu ini dengan sesuatu yang lebih atas zat-zatnya, wa huwa ruh, yaitu ruh. Falidzalika ya'tarihi, mendatangi akan segala baharu oleh kematian. Wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan, dan tidak boleh beriktikad, percaya bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ruh, walau qadimatan, sekalipun ruh itu qadim, nggak ada permulaan,
munazzahatan an sifatil hawadith, yang suci daripada segala sifat-sifat baru. Wa ikhtulifa fil hayati wal ruhi bin nisbah lil hawadithi, fal ruhu jismun latifun mustabikun bil badani istibakal audil ahdari bil ma'i, wal hayatu aradun yakhluquhu Allah inda ruhi la bir ruhi fahuma mutaghayyirani. Dan berbeda pendapat para ulama di dalam masalah hayat, warruh dan ruh, bin nisbah lil hawadithi, dinisbahkan, dibandingkan ruh dan hidup pada segala baru. Farruhu jismun latifun, maka ruh adalah jisim yang halus, mustabikun bil badan, yang menyerap dengan segala badan, istibakal ud, seperti menyerapnya sebatang kayu yang hijau dengan air, dan dengan air. Wal hayatu, dan kehidupan itu aradun, sifat baru, yakhluqu Allah, yang Allah ciptakan akan dia pada roh, la birruh, bukan dengan roh. Fahuma mutaghayyirani, maka keduanya itu adalah berbeda, tidak sama. Kita masuk sifat yang wajib bagi Allah adalah haya. Artinya haya, Allah maha hidup. Yang sifat haya ini adalah mengesahkan, membolehkan akan idrak. Idrak artinya mendapatkan hakikat segala sesuatu. Seperti Allah mengetahui hakikat yang baru, itu sebab Allah sifat haya. Sifat hayat ini yang membolehkan bahwa Allah tahu segala baru, dan mengetahui segala baru ini membolehkan pula Allah kuasa, Allah menentukan. Jadi ilmu adalah musahhahun bil haya. Ilmu itu dibolehkan dengan sebab Allah bersifat hayat. Setiap yang bersifat hayat tentu bisa mengetahui. Sebab secara akal kalau orang yang mati tidak bisa tahu apa-apa. Makanya secara akli Allah bersifat haya sehingga Allah tahu segala sesuatu. Nah, kalau Allah tahu segala sesuatu, maka Allah pun kuasa menentukan. Karena nggak bisa kuasa kalau nggak ada sifat ilmu. Jadi ilmu adalah lazim
kuasa dan menentukan namanya malzum. Jadi kalau sifat haya adalah mewajibkan sifat lazim, begitu juga mewajibkan sifat malzum. Jadi kalau Allah hidup melazimkan Allah sifat haya, maka begitu juga kalau Allah ini hidup melazimkan sifat ilmu, maka kalau Allah bersifat ilmu melazimkan sifat kudrat dan iradah, berarti sifat hayat melazimkan Allah bersifat ilmu, kudrat dan iradah. Dan sifat yang lain sama basar, kalam dan lain sebagainya. Nah, ini namanya musahihul idrak. Jadi sifat haya ini membolehkan bersifat dengan idrak. Idrak ini mendapatkan segala hakikat segala sesuatu. Yang kedua, Allah hidup tidak dengan ruh, karena Allah hidup adalah kesempurnaan hakikat zatnya. Allah hidup dengan zatnya, tidak dengan sesuatu yang lebih dari zatnya. Berarti semata-mata zat Allah ada, melazimkan zat Allah itu hidup. Dan hidupnya Allah tidak berhajat sesuatu yang lebih daripada zatnya, seperti roh. Karena kalau hidup dengan roh melazimkan datang kematian. Nanti kalau rohnya diambil berarti mati, rohnya ditaruh berarti hidup. Karena Allah mustahil hidup dengan roh. Karena kalau Allah hidup dengan roh berarti mendatangkan kematian dan binasa. Ini mustahil. Nah, ini yang perlu kita tahu tentang makna hayat di dalam sifat yang wajib bagi Allah. Ya. Nah, coba kita kembali perinciin apa yang kita baca tadi. As-sifatul asyiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu. Bermula sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10, haya. Bahasa kita haya ini hidup. Haya maknanya hidup. Wajib kita percaya Allah itu hidup. Sebab kalau Allah tidak bersifat hidup, berarti bersifat lawanannya mati. Kalau bersifat mati, berarti tidak mengetahui. Kalau nggak mengetahui, berarti tidak kuasa. Kalau tidak kuasa, berarti tidak menentukan, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata. Ini semua mustahil. Karena yang lalu kita sudah tetapkan bahwa Allah itu bersifat basir, sama dan lain sebagainya. Ya. Ya. Wahia sifatun lahu ta'ala. Hayat itu sifat Allah. Azaliyatun yang tidak ada permulaan. Jadi hidupnya Allah nggak ada permulaan. Yang namanya qadim, Allah hidup nggak ada permulaan. Karena kalau ada permulaan melazimkan ada penghabisan. Makanya Allah azaliyah, tidak ada permulaan. Maujudatun, sifat Allah itu maujud. Artinya maujud, kalau Allah takdirkan kita melihat zat Allah, maka kita melihat sifat hayat pada zat Allah.
melihat zat Allah, dia melihat sifat hayat itu pada zatnya. Ya, karena dia sifat wujudiyah namanya, sifat yang ada, namanya mawjudatun. Jadi pertama sifat haya, sifat yang nggak ada permulaan. Kedua sifat haya, sifat yang mawjud, yang andai kata kita lihat zat Allah, kita lihat sifat hayat Allah. Yang ketiga, musahihun, tusahihu bidhammit ta, tusahihu bimana tujawizu jawazan aqliyan. Sifat haya ini membolehkan akan secara kebolehan akal. Jadi secara akal yang bersifat haya boleh bersifat ilmu. Secara akal yang bersifat haya boleh bersifat ilmu, qudrat, iradat. Ini namanya tusahih. Jadi membolehkan kebolehan secara akal liman qamat, bagi yang ada aitil kasifah, bagi yang ada sifat itu dengannya al idroka, idroka mendapatkan hakikat sesuatu. Jadi idrak mendapatkan hakikat sesuatu, karena Allah tahu hakikat apa saja. Allah tahu hakikat adanya bahru. Apa itu bahru? Allah tahu. Apa itu qadim? Allah tahu. Apa itu sifat yang tidak ada permulaan? Allah tahu. Semua hakikat sesuatu Allah tahu. Namanya idrak. Jadi membolehkan bersifat dengan mendapatkan segala sesuatu, wasami'an. Dan kalau Allah ini hidup, membolehkan sami, maha mendengar dengan segala sesuatu, wa basiran, maha melihat dengan segala sesuatu. Sebab kalau memang nggak hidup, nggak bisa tahu, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Berarti kalau kita percaya Allah bersifat hayat yang nggak ada permulaan, yang wujud pada zatnya, itu menjadikan bahwa Allah bisa mengetahui, Allah bisa mendengar, bisa Allah melihat. Karena hayat tusahil idrak, karena hayat membolehkan mendapatkan segala sesuatu dengan mengetahui, dengan melihat, dengan mendengar. Ayat tusahihu lahu subhanahu wa ta'ala, yakni membenarkan bagi Allah Ta'ala ayyakuna mudrikan al-asya. Sifat hayat itu membenarkan bagi Allah Ta'ala bahwa ada ia mudrikan, mendapatkan lil asya, bagi segala sesuatu. Jadi kalau kita percaya Allah bersifat hayat yang nggak ada permulaan, yang ada pada zatnya, kita percaya bahwa zat Allah itu mendapatkan hakikat segala sesuatu. Apa mendapatkan hakikat sesuatu? Aliman bihaqikatiha. Ini dia. Idrak maknanya aliman, maha mengetahui dengan hakikat segala sesuatu. Allah tahu hakikat zatnya, Allah tahu hakikat sifatnya, Allah tahu hakikat makhluknya, Allah tahu hakikat yang jaiz. Semua hakikat segala sesuatu Allah tahu. Itu namanya idrak, ya. Wasami'an, lagi yang namanya idrak, mendengar dengan hakikat segala sesuatu. Wa basiran, lagi melihat dengan hakikat sesuatu. Jadi berarti kalau kita percaya Allah hidup, kita percaya bahwa Allah tahu hakikat segala sesuatu, Allah dengar segala hakikat sesuatu,
Allah melihat hakikat sesuatu. Karena cara akal, kalau yang mati dia nggak tahu apa-apa, yang mati nggak bisa dengar apa-apa, yang mati nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa tahu, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Makanya kalau kita percaya Allah hidup, berarti kita wajib percaya Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dengan hakikat segala sesuatu. Itu namanya idrak, ya. Jadi dengan kita percaya bahwa Allah hidup, berarti kita percaya Allah itu bisa maha mengetahui, maha mendengar, lagi maha melihat. Itu namanya idrak. Wa idza kanatil hayatu musahihatan lil ilmi, dan apabila ada kehidupan itu membolehkan untuk mengetahui, kanat musahihatan li ghairihi, jadilah dia itu membolehkan bagi yang lainnya. Jadi kalau umpama Allah itu hidup membolehkan tahu, ya tentu membolehkan yang lainnya. Apa yang lainnya? Yaitu seperti mendengar, seperti melihat, dan seperti menentukan dan lain sebagainya. Fa innal ilma lazimun bil qudrati, karena bahasanya mengetahui itu melazimkan bagi kuasa dan iradat, menentukan. Jadi kalau Allah tahu, melazimkan Allah maha kuasa. Kalau Allah tahu, melazimkan Allah menentukan. Wal kalamu, dan Allah berkata-kata. Jadi kalau kita percaya Allah hidup, kita percaya bahwa Allah itu mengetahui. Kalau Allah mengetahui, berarti Allah maha kuasa, maha menentukan, maha berkata-kata dan lainnya. Li'annal hayata syartun fil ilmi, karena bahwasanya hidup itu adalah syarat dalam mengetahui. Karena kehidupan sebagai syarat orang bisa tahu. Kalau ada hidup tentu ada ilmu. Nih. Tanpa hidup nggak ada ilmu. Nah, hidup syarat bagi ilmu. Wal ilmu syartun fi ghairiha, dan ilmu syarat pada yang lainnya, seperti qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Ya. Fama kana syartan fil lazim, maka jika ada dia sebagai syarat pada lazim yang di ilmu, fa huwa syartun fil ilmi, ya. Kalau dia menjadi syarat di dalam malzum, li'anna hayata syartul ilmi wal ilmu syartun fi wal ilmu syartun fi ghairiha. Jadi kalau dia syarat pada ilmu, dan ilmu syarat bagi yang lain. Ilmu namanya lazim, yang lain dari ilmu namanya malzum. Nah, kalau dia ada syarat pada lazim, niscaya dia syarat pada malzum. Apa? Seperti kalau Allah hidup syarat pada ilmu. Nah, kalau ilmu syarat pada yang lainnya, namanya malzum. Nah, kalau hayat syarat bagi ilmu, begitu hayat syarat bagi yang lainnya. Kalau Allah hidup syaratnya, kalau Allah hidup melazimkan berilmu. Nah, kalau Allah hidup melainkan yang lain dari ilmu, yaitu qudrat, iradat, hayat. Wa hayatuhu ta'ala laysat biruhin. Ini yang perlu. Yang kedua, kita wajib percaya hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Pertama, kita wajib percaya hidupnya Allah tidak dengan ruh. Bal hayatuhu lidzatihi, hidupnya Allah karena zatnya. Hidupnya Allah bagi zatnya. Ada zatnya, ada hidup. Tidak dengan roh. Jadi ada zat, ada hidup. Yakni min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha karruhi. Hidupnya Allah tanpa perantara sesuatu yang lebih atas hidupnya.
Jadi semata-mata Allah hidup, hari itu semata-mata Allah zatnya yang wajib wujud, nah itu juga Allah wajib hidup, tidak perlu kepada syarat yang lain kayak ruh ya. Falida, karena itu la ya'tarihi la yatra'u alaihi al-maut. Jadi karena Allah hidup tidak syarat dengan ruh, Allah hidup tidak dengan ruh, Allah hidup tidak perantara ruh, maka wajib Allah hidup tidak ada penghabisan. Karena yang ada ruh itu akan datang kematian, akan datang kebinasaan. Bikhilafi hayatil hawadith, berbeda kehidupan orang kehidupan yang baru, fa innaha syai'un bisyai'in zaidin. Karena kehidupan yang baru, maka bahwasanya dengan sesuatu yang lebih atas zatnya. Jadi kalau yang baru nggak ada ruh, nggak bisa hidup. Berarti hidupnya baru, selain zat ada ruh. Tapi kalau hidupnya Allah tidak, dengan zat tanpa ruh, sehingga nggak datang kematian ya. Wa huwa ar-ruh, yaitu ruh. Walidzalika ya'tarihi al-maut. Karena itu kalau yang baru mendatangi kematian. Ini dulu. Jadi pertama kita wajib percaya Allah hidup. Hidupnya Allah adalah membolehkan Allah mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu? Seperti mengetahui. Nah, kalau Allah sudah kita percaya hidup mendapatkan pengetahuan, maka pengetahuan sesuatu yang lazim. Nanti bila Allah tahu, mendapatkan kudrat, mendapatkan iradat, mendapatkan kalam, sama basar, maka berarti kalau Allah hidup adalah melazimkan Allah yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha menentukan, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata. Berarti kita wajib percaya Allah hidup yang melazimkan sifat-sifat yang lain. Yang kedua, hidupnya Allah tidak dengan ruh, nggak seperti baru. Kalau yang baru selain zat ada ruh, manakala ruhnya diambil, zatnya mati. Tapi kalau Allah hidup dengan zatnya yang maha sempurna, makanya zat Allah kekal, hidup Allah kekal. Karena enggak dengan ruh. Itu yang kedua. Wala yajuzu, ketiga, dan tidak boleh beriktikad bahwa Allah ada ruh sekalipun ruhnya qadim, suci dari sifat baru. Enggak boleh. Enggak boleh kita percaya bahwa Allah ini bersifat dengan hidup dengan ruh. Sekalipun kita bilang ruhnya Allah qadim, enggak ada permulaan. Sekalipun kita bilang ruhnya Allah suci dari segala sifat baru, tetap mustahil Allah hidup dengan ruh. Dan enggak boleh mengatakan hidupnya Allah dengan ruh yang qadim, yang enggak ada permulaan, yang suci dari segala yang baru. Tetap kita percaya Allah hidup tidak dengan ruh. Allah hidup mustahil dengan ruh. Karena kalau yang hidup dengan ruh akan datang kematian. Ini yang kedua ya. Wa ikhtalafa fil hayat. Wa ikhtalafa fil hayat, sampai itu dulu ya. Wa ikhtalafa fil hayat. Wallahu